Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ruli Putri Nirmala Puji SPD MED dan Bapak Ahmad Arif Budiman Nasution SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pertempuran Palembang, salah satu perlawanan besar rakyat Sumatera Selatan melawan Belanda setelah Proklamasi 17 Agustus 1945. Pertempuran ini dikenal dengan sebutan 5 hari 5 malam pada Januari 1947 dan berlanjut lagi dalam agresi militer Belanda 2 tahun 1949. Perkenalkan, saya Neta Putri Alia dengan NIM 240210302041 dari Program Studi Pendidikan Sejarah. Capaian pembelajaran. Yang pertama, memahami latar belakang terjadinya pertempuran Palembang. Yang kedua, menjelaskan jalannya pertempuran Palembang 1947 dan 1949, serta peran tokoh-tokoh penting seperti Kolonel Bambang Utoyo, Mayor Harum Sohar, dan tokoh masyarakat setempat. Yang ketiga, menganalisis dampak pertempuran Palembang terhadap perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, latar belakang pertempuran Palembang. Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, berita kemerdekaan baru sampai ke Palembang, tanggal 18 Agustus 1945. Namun, Belanda melalui Nica mengklaim kembali wilayah ini setelah Jepang kalah, sehingga memicu konflik dengan rakyat. Jepang sebelumnya menjadikan Palembang sebagai pusat ekonomi perang karena kekayaan minyak di Pelaju dan Sungai Gerong, sehingga kota ini strategis secara militer. Belanda menuntut agar kota Palembang dikosongkan dan aktivitas republik, tetapi rakyat menolak, yang kemudian meletus menjadi pertempuran pada 1-5 Januari 1947 yang disebut Perang 5 Hari 5 Malam. Kedua, jalannya pertempuran. Pertempuran Palembang terjadi dalam dua periode penting, yakni tahun 1947 dan 1949. Pertama, Januari 1947, pertempuran 5 hari 5 malam. Pertempuran ini terjadi pada 1-5 Januari 1947, yang dimana TRI atau Tentara Republik Indonesia dan rakyat Palembang melawan Belanda. Pertempuran ini sangat sengit dan pecah di berbagai titik seperti Ilir, Tengkuru, dan sepanjang Sungai Musi. Tokoh yang memimpin antara lain Kolonel Mauludin Simbolon, Letkol Bambang Utoyo, Mayor Rasyad Nawawi, dan Kapten Alamsyah Perwira. Pada 5 Januari 1949 diadakan perundingan di RS Kalitas yang menghasilkan sepakatan pasukan rakyat Indonesia mundur 20 km dari kota Palembang. Hal ini memicu terbentuknya garis pertahanan yakni Forlanka di Banyuasin. Yang kedua, agresi militer 2 tahun 1949, yang dimana pasukan Letkol Bambang Utoyo memimpin gerilya dari pedalaman Lahat dan Banyuasin. Desa Nanunjungan menjadi markas TNI subteritorial Palembang yang menyusun strategi hingga pengakuan kedaulatan 1949. Yang ketiga, tokoh penting dalam pertempuran Palembang. Antara lain yang pertama, Kolonel Bambang Utoyo, Komandan Resimen 1 Divisi 2 Garuda, kemudian memimpin TNI di Sumatera Selatan, terlibat langsung dalam pertempuran 5 hari 5 malam dan perjuangan gerilya setelahnya. Yang kedua, Mayor Harum Sohar, Komandan Resimen 2 Divisi 1 Lahat, memimpin pasukan dalam berbagai perlawanan di Sumatera Selatan. Yang ketiga yakni Dr. Aka Gani, tokoh sipil Palembang yang menjadi mediator dalam perundingan dengan Belanda. Yang keempat, tokoh masyarakat. Antara lain yakni Abdul Rozak, yaitu Resimen Palembang, Mayor Rasyad Nawawi, Kapten Alamsyah Perwira, dan Laskar Rakyat. Yang dari tokoh Belanda
Teutonica, yakni Letkol Carmichael. Yang keempat, dampak pertempuran Palembang. Yang pertama, kota Palembang dikuasai Belanda, sementara pemerintah Republik Indonesia berpindah ke Lahat untuk tetap menjalankan administrasinya. Yang kedua, terbentuknya garis pertahanan di berbagai daerah, yakni Fonlanka, Pangandalam, dan lain-lain, yang memperkuat basis gerilya TNI dan rakyat. Yang ketiga, perlawanan di Palembang menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan bersifat nasional dan lokal sekaligus ini memperkuat nasionalisme rakyat Sumatera Selatan. Sebelum kita akhiri, coba jawab ya kuis ini. Yang pertama, perundingan yang mengakhiri pertemuan 5 hari 5 malam dilakukan di A. Gedung DPRD Palembang, B. Rumah Sakit Caritas, C. Istana Sultan Mahmud Basaruddin, D. Sungai Musi. Mungkin teman-teman bisa berpikir terlebih dahulu sebelum menjawab. Ya, jawabannya adalah B. Rumah Sakit Caritas. Kuis kedua yakni siapa tokoh yang dikenal sebagai Komandan Resimen 1 Divisi 2 Garuda di Palembang adalah, mungkin teman-teman bisa berpikir terlebih dahulu sebelum menjawab. Ya, jawabannya yakni Kolonel Bambang Utoyo. Referensi yang saya gunakan yakni antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Ekonomi Perang Jepang di Palembang tahun 1942 sampai 1945, karya Ande Robert. Yang kedua, Perjuangan di Sumatera Selatan pada masa Revolusi Fisik, karya Falepi. Yang ketiga, Von Lanka sebagai garis pertahanan pada masa Revolusi Fisik di Sumatera Selatan tahun 1947, karya Pratama. Dan Sejarah Indonesia, karya Kemendikbud. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.